Mengenal tokoh Duryodhana. Duryodhana atau Suyodhana adalah tokoh antagonis yang utama dalam wiracarita Mahabharata. Dalam kisah, ia merupakan putra sulung Dhritarashtra dan Gandhari, pasangan keluarga bangsawan kerajaan Kuru, suatu kerajaan kuno di India Utara yang beribu kota di Hastinapura. Duryodhana merupakan yang pertama di antara 100 Kurawa, yaitu anak-anak Dhritarashtra. Duryodhana menikah dengan putri Prabu Citranganda dan Prabu Wasantraja dari kerajaan Trilokapura dan Citranganda dari Kalingga dan mempunyai 2 anak, masing-masing bernama Laksmana Kumara dan Laksmana atau Lesmanawati. Meskipun nama istri Duryodhana tidak disebutkan secara khusus dalam naskah Mahabharata berbahasa Sanskerta, tetapi ia disebut Banumati dan Mayuri dalam cerita rakyat India, atau Banowati dan Mayuriwati dalam lakon pewayangan Jawa. Menurut kepercayaan Hindu, Duryodhana merupakan penjelmaan dari iblis Kali. Ia diceritakan bersikap layaknya seorang kesatria, tetapi mudah terpengaruh hasutan Sangkuni, yaitu pamannya yang licik dan suka memprovokasi pihak Kurawa dengan pihak Pandawa atau anak-anak Pandu, sepupu para Kurawa. Selain itu, Duryodhana terbiasa dimanjakan oleh kedua orang tuanya dengan belajar ilmu bela diri dari gurunya, yaitu Kripa, Drona, dan Baladewa. Duryodhana menjadi sangat kuat dengan senjata gada dan setara dengan Bima, seorang Pandawa yang hebat dalam kekuatan fisik. Perseteruannya dengan para Pandawa berujung kepada perang besar di Kurukshetra, yang juga dikenal sebagai Bharatayuddha. Dalam perang, bendera keagungannya berlambang ular kobra. Ia dikalahkan oleh Bima pada pertempuran hari ke-18 karena pahanya dipukul dengan gada. Kisah kelahiran Duryodhana dan para saudaranya tercatat dalam kitab Mahabharata pertama, yaitu Adiparwa. Dalam kitab diceritakan bahwa ia merupakan putra sulung Dhritarashtra dan Gandhari. Mereka tinggal di keraton Hastinapura bersama adik Dhritarashtra yang bernama Pandu dan 2 istrinya yang bernama Kunti dan Madri. Karena suatu kutukan yang diucapkan Resi Kindama, maka Pandu bersuluk ke tengah hutan bersama 2 istrinya. Tahta kerajaan pun dititipkan kepada kakaknya, yaitu Dhritarashtra. Menurut Adiparwa, Gandhari hamil dalam jangka panjang yang tidak wajar, melebihi 9 bulan. Sementara itu, Pandu dan Kunti telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama Yudhistira. Setelah mendengar kabar tersebut, Gandhari merasa iri dan frustasi sehingga ia memukul-mukul kandungannya. Akhirnya, Gandhari melahirkan gumpalan daging berwarna keabu-abuan. Kemudian Gandhari memohon bantuan biasa seorang pertapa sakti yang masih memiliki hubungan keluarga dengan dinasti Kuru, yang kemudian memberikan berkah 100 orang anak kepadanya. Biasa memotong gumpalan daging tersebut menjadi 100 bagian dan memasukkannya ke dalam pot. Kemudian pot tersebut ditanam di dalam tanah selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, pot tersebut digali kembali. Yang pertama kali dikeluarkan dari pot tersebut adalah Duryodhana, diiringi oleh Dursasana dan adik-adiknya yang lainnya. Dalam kitab Adiparwa dikisahkan bahwa tanda-tanda yang buruk mengiringi kemunculan Duryodhana dari dalam pot. Para Brahmana di keraton merasakan adanya tanda-tanda akan bencana yang buruk. Widura, menteri kerajaan yang merupakan adik Dhritarashtra, mengatakan bahwa tanda-tanda seperti itu merupakan peringatan
bahwa putra tersebut akan mendatangkan kekerasan yang dapat mengakhiri garis dinasti Kuru. Widura dan sesepuh keraton bernama Bisma menyarankan agar putra tersebut dibuang. Tetapi Drestarasta tidak mampu melakukannya karena cinta dan luapan perasaan akan kelahiran putra pertamanya itu. Dalam Mahabharata diceritakan bahwa Duryudana sangat kuat. Ia dihormati oleh adik-adiknya, khususnya Dursasana. Setelah Pandu wafat di tengah hutan, Madri melakukan ritual sati, kemudian Bisma menjemput Kunti dan kelima putra Pandu yaitu Pandawa untuk tinggal lagi di keraton Hastinapura. Kedatangan para putra Pandu menimbulkan perasaan was-was pada Duryudana, sebab Yudhistira atau Pandawa tertua adalah yang sulung di antara para pangeran di sana, sehingga pulang sebagai pewaris tahta akan jatuh kepadanya. Sangkuni, paman Duryudana dari pihak ibunya, kerap memberikan saran yang jahat dan mendiskusikan rencana menyingkirkan para Pandawa, tetapi seringkali gagal. Saat para Korawa dan Pandawa unjuk kebolehan saat menginjak dewasa, muncullah sesosok kesatria gagah perkasa yang mengaku bernama Karna. Ia menantang Arjuna yang disebut sebagai kesatria terbaik oleh Drona. Namun, Krepa mengatakan bahwa Karna harus mengetahui kastanya, agar tidak sembarangan menantang seseorang yang tidak setara. Setelah menyaksikan perlakuan tersebut, Duryudana membela Karna, kemudian mengangkatnya menjadi raja di kerajaan Angga. Semenjak saat itu, Duryudana bersahabat dengan Karna. Baik Karna maupun Duryudana tidak mengetahui bahwa Karna sebenarnya merupakan putra Kunti. Karna juga merupakan harapan Duryudana agar mampu meraih kemenangan saat Bharatayuddha berlangsung. Karena Duryudana percaya bahwa Karna adalah lawan yang sebanding dengan Arjuna. Dalam kitab kedua Mahabharata, yaitu Sabhaparwa, diceritakan bahwa Duryudana datang berkunjung ke istana Indraprastha, keraton yang didirikan oleh para Pandawa dengan bantuan Krishna dan Mayasura. Ia terkagum-kagum dengan kemegahan istana tersebut. Saat memasuki sebuah ruangan, ia mengira sebuah kolam sebagai lantai, sehingga akhirnya tercebur. Kejadian tersebut disaksikan oleh para Pandawa sehingga mereka tertawa terpingkal-pingkal, kecuali Yudhistira. Duryudana pun merasa terhina akan tanggapan para Pandawa. Setelah pulang dari Indraprastha, Duryudana sibuk memikirkan cara merebut harta Yudhistira. Sangkuni, paman Duryudana dari Gandhara, menawarkan ide untuk mengajak Yudhistira main dadu dengan taruhan harta dan kerajaan. Niat tersebut disetujui oleh Duryudana. Demikian pula Drestarasta yang terbujuk oleh Sangkuni. Pada hari yang dijanjikan, Yudhistira bermain dadu dengan Duryudana yang diwakili oleh Sangkuni. Di awal permainan, Sangkuni memberikan Yudhistira menikmati kemenangan, tetapi pada pertengahan permainan, kemenangan terus memenangkan oleh Sangkuni berkat kesaktiannya dalam mengatur angka dadu. Setelah Yudhistira kehilangan harta dan kerajaannya dalam perjudian, ia pun mempertaruhkan kebebasan adik-adiknya, termasuk istrinya. Namun tak satu pun yang dimenangkan oleh Yudhistira, sehingga Pandawa dan Drupadi pun menjadi budak Duryudana. Para Pandawa pun diminta untuk melepaskan pakaian dan perhiasan mereka. Setelah Yudhistira kalah, Duryudana segera menyuruh agar Drupadi datang ke arena permainan sebagai budak yang telah diperoleh melalui taruhan. Pada waktu itu, Drupadi sedang berada di Kaputren Hastinapura. Ia berulang kali menolak untuk dijemput oleh pesuruh, sehingga Duryudana mengutus Dursasana
adiknya sendiri untuk menjemput Drupadi. Drupadi tetap menolak untuk hadir di arena permainan, sehingga Dursasana menyeretnya secara paksa. Di arena permainan, Duryudana meminta Drupadi untuk menanggalkan pakaiannya, tetapi ia menolak sehingga Dursasana mencoba menelanjanginya. Namun berkat pertolongan gaib dari Krishna, kain yang dikenakan Drupadi tidak habis meski terus-menerus ditarik dan diulur-ulur. Setelah Dursasana kelelahan, akhirnya Bima bersumpah bahwa ia akan merobek dada Dursasana serta membinasakan para Kurawa. Tak lama setelah Drupadi dihina, pertanda alam yang buruk muncul di Hastinapura. Menyadari bahwa masa depan keluarganya terancam, Dhritarashtra pun mengembalikan semua yang telah dipertaruhkan Yudhishthira, termasuk kebebasannya. Namun hal itu menyebabkan kekecewaan besar bagi Duryudana. Akhirnya diadakanlah permainan dengan taruhan bahwa yang kalah harus hidup di tengah hutan selama 12 tahun. Setelah itu, yang kalah menjalani hidup dalam masa penyamaran selama setahun. Apabila penyamaran pada tahun ini terbongkar, maka yang kalah harus menjalani hidup lagi di tengah hutan sebagaimana permainan sebelumnya. Yudhishthira pun kalah. Akhirnya para Pandawa beserta istri mereka menjalani apa yang telah dipertaruhkan. Kehidupan para Pandawa dan Drupadi di tengah hutan tercatat dalam kitab Wanaparwa. Sedangkan kehidupan mereka dalam masa penyamaran tercatat dalam kitab Warataparwa.